Oke, sudah siap? Sudah siap. Hai, welcome to my YouTube. Dan hari ini saya sedang berada di Hotel All Season bersama dengan dua sahabat trainer saya. Sebuah kehormatan sebenarnya kita bisa bareng satu panggung. Kita beda kelas sih, tapi memang satu klien yang sama, tapi paralel 3 kelas gitu. Nah, karena kita masih menunggu untuk tampil, saya ngundang teman-teman ini untuk kemudian hadir. Bukan teman-teman sebenarnya, mereka adalah guru saya dan mereka masih terus belajar juga untuk menjadi murid, jadi kita juga saling belajar. Tapi yang menarik, saya pengen manfaatin waktunya mereka nih, gitu ya, untuk kemudian kita ngobrol-ngobrol banget. Oke, satu yang paling banyak ditanya di channel saya, termasuk juga di beberapa teman yang WhatsApp atau ngomong secara langsung, mereka pengen jadi trainer dan mereka mengatakan gimana sih cara jadi trainer, kayaknya asik ya ngomong jadi trainer dan lain sebagainya. Dan mereka melihat bagaimana trainer tampil, dapat tepuk tangan, lalu kemudian menyampaikan sebuah materi, diperhatikan orang, dihargai orang, dan seterusnya dan seterusnya. Dan banyak akhirnya orang yang kemudian berminat dan pengen jadi seorang trainer. Tapi video kita kali ini, kita bukan akan bahas tentang enaknya jadi seorang trainer, tapi justru saya akan bertanya kepada dua sahabat saya ini, kepada guru-guru saya ini, karena pengalaman mereka jadi trainer bukan setahun 2 tahun. Mereka bukan trainer kacangan dan mereka bukan trainer yang baru nyoba. Pengalaman mereka sudah cukup lama. Satu yang akan saya tanya di video kita kali ini adalah apa nggak enaknya jadi trainer. Oke? Nah, kita mulai dulu dari Kang Adri. Ayah, terima kasih sudah datang. Sama-sama, Mas Andra. Dan kita ngobrol santai aja ya. Yes, Kita ngobrol santai aja dan kita ngobrol bukan sebagai seorang trainer banget lah. Kita ngobrol santai aja gitu. Kebetulan saya mengenal Ayah ini adalah saya panggil Ayah karena dia adalah guru bagi saya. Ayah Saiful ini sudah cukup senior, tapi dia juga orang yang memang sangat humble. Orang ini masih punya semangat belajar yang tinggi sekali. Kalau yang di sisi kiri saya ini, Mas Adriano, kalau dilihat secara usia, sebenarnya dia lebih tua dari saya. Tapi kalau dari muka, kayaknya lebih muda dia. Gitu ya. Kayaknya dia awet muda banget. Karena dia adalah bukan cuma trainer, tapi seorang rapper. Nah, dan dia punya jiwa seni yang tinggi. Dia juga pemain musik. Dan skillnya atau expertise-nya banyak banget. Tapi kita nggak pengen ngomongin kelebihan mereka, gitu ya. Yang mau kita ngomongin adalah lebih kepada nggak enaknya jadi seorang trainer. Siapa dulu nih? Kang Adri dulu ya? Boleh Kang, boleh. Kang, kalau boleh jujur nih, berapa tahun jadi trainer? Kalau trainer yang di luar korporasi, artinya menjadi seorang profesional independent trainer hampir 2 tahun. Oh, oke. Tapi kalau total pengalaman menjadi public speaker gitu, Wah, udah sekitar 15 tahun lah. 15 tahun. Nah, berarti kayaknya layak untuk kita tanya. Jujur Kang, Yes. kasih tahu ke kita. Kalau buat Akang sendiri, nggak enaknya jadi trainer tuh apa aja sih Kang? Gak enaknya? Gak enaknya adalah pada saat lagi low energy harus tampil dan di situ harus tampil dengan energi yang paling oke, dipersepsikan sebagai orang yang bisa selalu semangat. Itu kan berarti ngelawan diri tuh ya. Lah, Dan itu juga nyebelin banget ya. Nah. Nyebelin banget. Karena memang betul tadi dibilang bahwa trainer juga manusia yang nggak selalu always motivated gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga low energy. Lagi bete, lagi malas, lagi Tapi harus kemudian tampil. Mau nggak mau kayak tadi tuh ada yang ngelawan diri tadi tuh. Ngelawan diri. Menarik. Apa lagi kan? Kalau pada saat jadwal padat, ya itu tadi, pada saat jadwal padat timbul lelah, lalu juga merasa waduh kok kapan istirahatnya nih. Di satu sisi kan orang berpikir wah seneng kan, Iya. tapi kadang-kadang ada juga pesan-pesan waduh gini amat ya. Ini baru pulang, berangkat lagi, kadang-kadang ke tempat-tempat yang jauh, ya kan, belum menikmati keluarga, belum menikmati istri gitu kan, jatuh lagi, kayak gitu lah mas. Nah, jadi kayak istilahnya transit. Jadi hotelnya itu malah bandara gitu ya. Pindah-pindah dari itu bandara ke bandara lain. Dan itu juga menariknya seringkali terjadi bukan hanya di waktu kerja ya. Sabtu Minggu pun juga. Sabtu Minggu kadang-kadang tetap klien minta ya Sabtu Minggu, akhirnya ya tadi jadi waktu kerja setiap hari. Waktu kerja setiap hari. Betul. Gak ada liburnya. Nggak ada libur. Dan yang kedua tadi saya perhatikan dari kalimatnya Kang Adri, kita kadang kalau lagi lelah, kita terus jadwal padat,
problemnya adalah beda dengan mungkin karyawan ya kan. Kalau karyawan mungkin lelah atau misalnya sakit, dia tinggal bilang sakit atau cuti misalnya gitu. Tapi kalau kita cuti, lah terus peserta sudah nunggu, Benar. nggak ada yang gantiin. Benar. Jadi karena tuntutannya berada di trainernya ya. Betul. Jadi ketika kita bilang, oh gue lagi nggak bisa nih, padahal udah janjian gitu. Tapi hari itu kita lagi lelah, nggak mungkin cari pengganti. Betul. Oke, tantangan itu nyata. Ini ada dua nih yang tadi disampaikan. Yang pertama tadi Kang Adri mengatakan seringkali kita sulit untuk harus selalu energi yang full. Betul. Ada kalanya lagi low tapi harus ngadepin orang. Ya. Yang kedua, dengan jadwal yang begitu padatnya, seringkali itu membuat kita juga, karena padat itu Sabtu Minggu seringkali juga. Ya. Gitu. Dan membuat kita seringkali harus selalu on, padahal ada waktu-waktu di mana kita juga merasa susah untuk pengen istirahat dan sebagainya. Apalagi Kang? Itu terus ini gak enaknya masih ya? Oh, nggak enaknya. Kita hanya bahas nggak enaknya. Oh, gak enaknya dituntut untuk ya dengan kondisi sekarang Mas Andra hampir semua banyak klien yang membuat sangat ingin personalize, customize sehingga akhirnya kadang-kadang model baru jadi atau kalau kerjasama dengan satu vendor model baru dikasih di H-1 atau di paginya dan ya ya kombinasi lagi tadi kita kadang-kadang aduh kesel tetapi ya itulah kenyataannya gitu jadi itu juga nggak enak ya kan kalau maunya sih dari seminggu sebelumnya ada waktu belajar 3 hari sebelumnya ini sehari sebelumnya itu kan nggak enak ya. Jadi yang dimaksud dengan Kang Adriano tadi adalah kita melayani klien yang berbeda-beda, yang permintaannya pun beda-beda, dan setiap klien punya permintaan spesifik. Nah, seringkali permintaan spesifik itu menuntut akhirnya Kang Adriano harus menciptakan modul atau mendapatkan modul yang itu berbeda untuk setiap kliennya. Jadi ibaratnya kalau nyanyi nggak boleh nyanyi yang sama ya Kang? Ya. Nah, nggak boleh nyanyi yang sama. Padahal untuk menyanyi itu butuh latihan, butuh persiapan. Tapi seringkali kejadiannya adalah harus on the spot siap menyanyi lagu baru. Betul. Gitu ya Kang? Itu saya juga alami. Apalagi nih Kang, kalau dari faktor-faktor yang lain nih Kang? Apalagi ya sementara itu dulu. Oke. Bagaimana kalau kita beralih ke sekarang Ayah Saiful? Kalau Ayah Saiful mungkin kalau dibilang ini 15 tahun, saya rasa kalau yang ini lebih dari 15 tahun. Ayah kalau boleh tahu sudah berapa lama nih bicara di depan umum? Public speaker. Kalau sebagai public speaker itu mungkin udah 45 tahun. 45 tahun. Oke. Pasti pengalamannya banyak, asam garamnya juga banyak. Tapi hari ini kita mau bicara tentang asamnya aja nih Ayah. Pengalaman Ayah, apa yang menjadi hal-hal yang nggak enak nih? Bukan berarti kita ngeluh nih ya dari video ini, tapi lebih kepada untuk share realita kepada teman-teman semua yang mau jadi seorang trainer, agar kita siap nantinya menjadi seorang trainer. Apa nih ya? Kalau dulu sewaktu masih aktif bekerja, jadwal istirahat saya itu hampir tersita untuk program pelatihan. Bukan hanya Sabtu Minggu, tapi after office hours. Wow. Sehingga ya bagi saya seakan-akan waktu untuk keluarga itu harus pandai-pandai mengatur kuantitasnya kurang, kualitasnya harus lebih. Kalau tadi Kang Adriano bicara tentang nggak ada waktu libur, ini malah lebih parah lagi, nggak ada office hour gitu. Bisa jadi malah setelah office hour masih ada juga pelatihan. Oke. Kemudian yang kedua, pada posisi 20 tahun terakhir, tidak gampang bagi saya menyesuaikan diri dengan peserta latih. Beda usia yang sedemikian jauh, mereka mungkin butuh pengalaman saya, tapi saya butuh kemampuan delivery dengan gaya mereka. Baby boomers dengan anak-anak muda sekarang, bahasanya lain. Jadi untuk memahami mereka dan menyampaikan dengan bahasa mereka bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Dan ya kalau dulu di masa saya masih relatif muda, trainer itu pindah tuang pengalaman. Tapi kalau sekarang enggak. Oleh karena itu belajar dengan gaya mereka, delivery dengan gaya mereka bukan hal yang mudah. Dan ini saya rasa terjadi kepada semua trainer. Kalau kita bicara tentang beda generasi, kalau yang Ayah tadi sempat sampaikan tentang beda generasi, bukan hanya beda generasi ya, beda klien pun beda treatment seringkali. Kita juga menghadapi orang dengan kemauan yang berbeda, karakter yang berbeda, dan betul tadi ternyata bahwa salah satunya gimana caranya kita harus men-adjust diri kita terus
fleksibel untuk bisa sesuai dengan tipikal dari peserta itu ya. Betul. Dan itu memang sangat tantangan banget. Dan bukan hanya usia, bisa juga karena bisa jadi saya menyenangi jazz, sementara pesertanya suka dangdut. Nah, bagaimana saya juga bergaya dangdut, tapi inti pesan nggak berubah. Wah, Nah, itu juga suatu hal yang nggak sederhana. iya, iya. Saya tidak semudah itu. Nggak semudah itu. Dan akhir-akhir ini yang mengganggu sekali, berat sekali adalah ini nih. Kenapa tuh? Bisa jadi kita sudah asik, tapi dia juga asik dengan ini, mengganggu sekali. Walaupun sudah dikatakan pada awal, tolong di silent minimal handphonenya, tapi kepatuhan mereka untuk itu tidak cukup tinggi. Apalagi kalau pelatihan-pelatihan itu dilakukan di kantor mereka. Seperti sekarang di hotel nyaman lah, nyaman. Mereka terputus dengan lingkungannya. Tapi kalau di kantor mereka bisa jadi atasannya sendiri yang langsung manggil dia. Sehingga ya kalau kita dalam pelatihan perlu alur yang mengalir terus, yang tidak terdistrak, yang tidak, tapi itu terganggu sekali oleh handphone dan oleh kondisi-kondisi pekerjaan lainnya. So, menjadi seorang public speaker belum tentu bahwa kita mendapatkan full attention. Kadangkala kita juga mendapati bahwa peserta itu datang tidak termotivasi, main HP sendiri, dan itu rasanya nggak menyenangkan. Kita ngomong tapi nggak ada yang dengerin gitu ya kan. Dan itu menjadi tantangan tersendiri buat kita semua. Oke, tapi kalau dilihat dari kesimpulan itu semua, hari ini kita nggak pengen sebenarnya curhat tentang hal-hal negatif sebenarnya. Hari ini kita lebih pengen agar teman-teman tahu realitanya menjadi seorang trainer, agar nantinya ke depan teman-teman bisa lebih siap, gitu ya. Nah, untuk itu saya akan memberikan kepada Kang Andriano atau Kang sama Ayah, apa sih pesan-pesan buat teman-teman sebenarnya dari semua realita itu, apa sih sebenarnya hal baik yang bisa diambil, dan berikan pesan-pesan kepada teman-teman yang sebenarnya nantinya siap pengen untuk menjadi seorang trainer. Kalau Kang Andriano apa kan? Hal baik. Oke, jadi pesannya untuk terus secara peran pekerjaannya dituntut untuk terus upgrade diri. Jadi ini adalah kesempatan untuk benar-benar terus belajar, dimudahkan dengan berbagai macam cara belajar juga yang sekarang beragam, termasuk lewat gadget lain-lain. Jadi sarannya benar-benar terus belajar. Oke. Kalau Ayah, apa nih kesimpulan yang bisa disampaikan buat teman-teman? Trainer itu kelihatannya enak sekali, ditepokin banyak orang, kita diperhatikan oleh, tapi yang paling enak, yang paling menguntungkan adalah trainer itu nggak bisa berhenti belajar. Dia nggak bisa berhenti belajar. Belajar itu bukan hanya belajar materinya, tapi belajar delivery-nya. Nah, tentang materi, trainer itu nggak bisa hanya sekadar pindah tuang, dia ambil di internet, sampaikan di sini, enggak. Dia akan jauh lebih kena kalau dia menguasai. Syukur-syukur kalau dia mengalami, apalagi kalau sekiranya dia menyampaikannya dengan enak, sehingga akseptabilitasnya itu tinggi. Oke. Terima kasih Kang Andri, terima kasih juga Ayah untuk sudah hadir di channel ini. Dan teman-teman, mudah-mudahan dengan video ini kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi. Dan sepertinya peserta sudah datang, mari kita untuk kemudian masuk dalam kelas kita. See ya.